dan kepada kaum muslimin dan muslimah untuk memanfaatkan bulan Sya'ban ini sebagai persiapan mensucikan diri, mempersiapkan hati, juga mungkin melatih amalan-amalan kita yang mungkin bagi sebagian kita tentunya tidak terbiasa berpuasa di selain Ramadan, tidak berpuasa terbiasa qiyamul lail di bulan selain bulan Ramadan, maka di bulan Sya'ban ini mari kita manfaatkan untuk pemanasan. Kalau istilahnya olahraga itu warming up, warm itu panas. Ibu, kalau ibu-ibu hafal di Magicom itu ada tulisan warm, berarti ngangetke. Jadi pemanasan ya semampu kita tentunya. Ini khususnya bagi kita yang di selain bulan Ramadan tidak biasa puasa, tidak biasa qiyamul lail. Kalau qiyamul lail pun hanya qiyamul lail yang ya sangat terbatas, karena tarawih mungkin lebih panjang dari qiyamul lail kebanyakan kita tentunya yang tidak terbiasa. Mari mudah-mudahan imbauan ini bermanfaat untuk ketika nanti kita masuk bulan Ramadan tidak kaget, tidak ada yang kram kakinya karena sholat tarawih di belakang imam sing rotok panjang. Tapi yang sholat tarawih 21 rakaat 7 menit mungkin cepet. Betulin amin tapi ya pegel tuh kok saya bahkan sholat cepet-cepet ngono ki malah kaya boyoe ditekak-tekuk ngene. Wallah mudah-mudahan bermanfaat. Salawat serta salam semoga senantiasa terlimpahkan ke atas junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau serta seluruh keluarga, kerabat, istri-istri beliau ummahatul mukminin dan seluruh sahabat tanpa terkecuali radhiyallahu taala anhum jami'an, dan para tabi'in, tabi'ut tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil. Ikhwani wa akhwati billah, kita masih berada di pembahasan tentang poin-poin penting secara global yang menjadi keyakinan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kita belum selesai, kita sampai kepada poin Bismillahirrahmanirrahim. Wala nabtadi'u fi dinillah bid'atan lam ya'dhanillahu biha wala naqulu 'ala Allahi ma la na'lam. Dan kita sebagai Ahlus Sunnah wal Jamaah, kalau kita ini pengen diakui sebagai umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kalau kita ini ingin berqudwah, berkiblat, mencontoh apa yang ada pada para salafus saleh, maka kita sebagai Ahlus Sunnah wal Jamaah la nabtadi', kita tidak diperkenankan untuk melaksanakan, mengamalkan satu perkara yang baru, atau bahasa syar'inya disebut bid'ah. Kita tidak diperkenankan mengamalkan satu perkara bid'ah dalam bidang apapun, khususnya tentunya masalah ibadah baik sholat, puasa, haji, ya, dan yang lain-lain yang itu merupakan ibadah mahdoh, ibadah yang khusus. Tidak boleh, karena dalam hal ibadah ini kewajiban kita adalah ittiba. Ada ucapan dari salafus saleh yang sangat terkenal, ittabi'u wa la tabtadi'u. Ittiba'lah kalian,
mencontohlah kalian, jangan kalian menambah ataupun mengurangi, ikut seperti apa yang ada. Wala tabtadi'u, dan janganlah kalian berbuat sesuatu hal yang baru atau sering disebut bid'ah. Ya. Sebenarnya beragama itu kalau kita tidak menggunakan akal, ya, pasrah bongkokan, apa yang ada dalam sunnah Nabi itulah yang kita ikut. Ya. Apa yang diamalkan para sahabat itulah yang kita ikuti. Tentunya selama jalan periwayatannya sahih, hadisnya sahih, riwayatnya sahihah. Selesai sebenarnya. Ini yang menjadi inti pembahasan kitab ini, judulnya Firaqun Mu'asyirah, itu bagaimana kita mensikapi perpecahan yang ada di kalangan umat ini. Ayo kita kembali sama-sama rujuk. Ta'alau ila kalimatin sawa bainana wa bainakum alla na'budu illallah wa la nusyrika bihi syai'an wa la yattakhidhu ba'duna ba'dan arbaban min dunillah. Demikianlah seruan Al-Qur'an. Ta'alau, ayo kita sama-sama, ya, duduk belajar sama, memahami dengan pemahaman yang sama, dari sumber yang sama, Quran dan Sunnah. Insya Allah nggak ada pecah kok. Yang dari pecah itu sebagian masuk ke dalam pemikirannya hawa nafsu. Yang dari pecah itu sebagian pakai akal. Sebenarnya simpel kok ibadah itu. Nggak usah ditambah, nggak usah dikurang, apa adanya. Bahasa Dewi pas bandrol gitu, pas betul, selesai. Allah ridha kepada kita, itu yang Allah katakan waraditu lakumul islama dina. Itulah agama yang aku ridhoi, yang tidak menambah dan tidak mengurangi. Nah, namun ikhwani wa akhwati fillah, cara berpikir yang insya Allah kita semua sepakat, yang sesimpel ini pun tidak semua orang bisa menerima, Pak. Wallahu alam. Setan apa yang mengganjal dalam pikiran dan hatinya? Simpel sebenarnya kan. Nasihat para salaf, ittabi'u wala tabtadi'u, ikuti aja lah. Karena yang kamu ikuti adalah sebaik-baik cara beragama. Ya. Kata Allah Subhanahu wa taala, ayat yang sudah berulang dan berulang kita bacakan dalam soal Maidah, al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam. Hari ini sudah aku sempurnakan loh. Ini Allah yang berfirman loh. Agama itu sudah sempurna, cara sholatnya sudah sempurna, cara zikirnya sudah sempurna, ya. Cara puasa sudah sempurna, haji manasik sudah sempurna, semua sudah sempurna. Allah telah sempurnakan. Allah loh ini yang menyempurnakan, dan Allah yang berfirman. Maka hati mana yang menolak apa yang telah disempurnakan Allah? Ya, oh memang betul, kira eneng zaman Rasulullah. Tapi apa? Tidak semua yang tidak ada pada zaman Rasulullah itu tidak boleh kita amalkan loh, piye toh? Ya. Wong kita ini diperintahkan untuk mengikut kok ada ya yang bicara seperti ini nih Pak Bu. Ini bukan kaleng-kaleng orang loh. Mohon maaf. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bisa tersebar, bisa menjadi nasihat yang baik. Yang bicara semacam ini bukan kaleng-kaleng orang. Ini kadang-kadang dai yang nongol jedal-jedul yang TV Pak. Kalau YouTube sudah tidak bisa dihitung lah. Itu masih kekeh dengan mengatakan tidak semua yang tidak ada pada zaman Rasulullah itu tidak boleh kita amalkan loh. Bang nasihat salaf tadi, ittabi'u wala tattabi'u, ikuti, jangan kamu
mengada-ngadakan. Jangan kamu mengada-ngadakan, itu maksudnya jangan kamu berbuat dalam hal ibadah yang itu tidak ada zaman Rasulullah. Kan wis cetha welo-welo tuh. Saya tidak habis pikir, ya Allah, Ustadz sekaliber nasional kok masih cara berpikirnya seperti itu? Apa tahu ngaji? Yang saya pengen tahu kitabnya apa sebenarnya itu. Aku ya pengen belajar. Susah kan menerima. Malah kadang-kadang ustadz-ustadz yang sekaliber ini itu membalas dengan alasan yang cah cilik we guyu kan. Apa katanya? Loh, mic ini juga tidak ada zaman Nabi. Karpet yang kamu duduk itu tidak ada zaman Nabi. Dinding, tembok, kipas angin, AC itu tidak ada zaman Nabi. Apa itu semua bid'ah? Kalau gitu semua kalian ahli bid'ah. Loh, kok ngono sih cara berpikirnya? Hei Ustaz, ya. Apa kalian tidak baca ucapan-ucapan para ulama salaf? Ya. Apa kalian tidak baca nasihat-nasihat para pendahulu kita yang sudah sangat banyak? Kalau masalah karpet, kipas angin, AC, kupluk yang bertengger di atas kepalamu itu sekalian, itu ya tidak ada zaman Rasulullah yang persis loh. Tidak ada. Itu masalah duniawi, masalah teknis, masalah sarana dan prasarana yang membantu kita untuk melaksanakan ibadah. Lo jenengan keran wudhu ke mana zaman Rasulullah? Zaman Rasulullah itu pakai kayak apa itu? Ya, alat yang ada mancurnya itu, keluar airnya itu dituangkan begitu. Maka Rasulullah kalau berwudu itu ada sahabat yang spesialis khusus nuangkan air wudunya. Memang begitu. Dulu listrik orang, kalau betul listrik itu beda, bukan ini masalah dunia Pak Ustadz. Aku jani kadang-kadang pengen ketemu Ustadz itu. Ini mungkin levelnya beda, wah saya Ustadz kampungan ini apa ya iso. Saya pengen tanya, ketemu empat mata. Sebenarnya jenengan paham enggak yang dimasukkan Rasulullah? In kana min amri dinikum fa ilayya wa in kana min amri dunyakum fa antum a'lamu bi umuri dunyakum. Kalau urusan din, tata cara pelaksanaan ibadah, tata cara sholat, puasa, haji, dan ukuran-ukuran tentang zakat dan yang lain-lain yang masuk dalam kategori ibadah mahdhah, itu memang kata Rasulullah, kamu tidak boleh dengar selain dariku. Fa'ilayya, dengarkan hadis-hadisku, dengarkan penjelasanku. Kalau nggak paham ya tanya kepada para sahabat sebagai penjelas. Sudah jelas loh hadis itu. Tapi kalau urusan dunia, urusan kipas angin, urusan speaker, karpet, keran wudhu, keramik, sekarang ada lagi granit, biasanya granat sisanya. Itu urusan duniawiyah, sarana prasarana kata Rasulullah berikan kebebasan. Jadi saya tidak perlu dari rumah gara-gara pengen ikut sunnah nganggo unta. Engko tekan kene jam piro. Apalagi saya ngajar dari sini ke tempat ngajar saya di Boyolali sana, tekan kono wis adzan zuhur. Saya nunggak ngonto teplak-tepluk ya Thaibah, ya Thaibah, ya Thaibah, lah kapan tekane? Itu Rasulullah berikan kebebasan. Sekarang ada pengganti kendaraan yang sesuai dengan zaman. Kok seperti itu dijadikan alasan? Menolak katanya tidak, semua yang tidak ada zaman Rasulullah itu bid'ah. Kalau gitu malah dia ngatakan jenengan itu bid'ah dari kepala sampai kaki karena jenengan tidak ada zaman Rasulullah. Kipi
Logika berpikirnya bagaimana sekolah dhuwur-dhuwur LCMA tak cetak sisa. Kan ini bid'ah ini penyakit. Bid'ah ini penyakit, Pak. Bid'ah cara berpikir. Saya tadi malam mengisi di daerah Sukoharjo. Ini ceritanya pengajian nobar, tapi bukan nobar bola loh ya. Bismillah. Nobar tentang cara-cara ibadah di seluruh dunia termasuk Indonesia. Tentunya nggak seluruh di artinya di Indonesia dan di luar Indonesia. Cara berpikir, cara bersalawat, ya, salawat nganggo gitar. Sallu ala nabi, jreng salawat, joget-joget. Kalau di luar sana mentul-mentul, Pak. Allah itu sak ruangan begitu banyak nih, semuanya mentul-mentul, Pak. Mumbul-mumbul, lolang wadon. Indonesia orang eneng itu. Tapi itu akan ada kalau kita mencegat, menasihatkan masyarakat tentang bahayanya bid'ah. Apalagi masalah kuburan, Pak. Nanti kalau saya masuk ini tunintai. Ya. Di luar sana kuburan itu orang datang depan makam langsung sujud. Enggak tahu sing kulon kono seperti itu apa enggak. Toh kalau belum, kemungkinan besar akan seperti itu, Pak. Kalau tidak dicegah, lama-lama nanti jadi kelewatan. Ini bid'ah. Maka sedikit saya perpanjang tadi. Wala naqulu 'ala Allahi ma la na'lam. Dan kita Ahlussunnah wal Jamaah tidak dibenarkan, tidak diizinkan, artinya haram memperkatakan sesuatu dengan mengatasnamakan Allah. Maksudnya apa? Maksudnya mengatakan sesuatu yang tidak ada dasarnya. Quran ya raine, hadis ya raine mengatakan Allah ini maksudnya seperti ini. Ya. Inilah yang menjadi ajaran Islam itu ya seperti ini. Sunnah Rasul ya seperti pada tidak ada. Itu cuma ngarang dari otaknya tanpa ilmu. Maka Imam Bukhari rahimahullah menulis dalam bab Sahih Bukharinya ilmu qablal qawli wal amal, satu bab pembahasan tentang bahwasanya ilmu itu harus dimiliki seseorang sebelum berkomentar, sebelum ngomong ya tentang sesuatu ya ataupun sebelum mengamalkan. Ya. Di kampung saya ada, Pak, itu. Ada orang itu senangnya ceramah, ngapunten. Tapi ceramah itu ya bolak-balik tuh, diulet-ulet itu aja kepentingan sholat ini. Enggak, ya bagus memperingatkan. Tapi kadang-kadang kebablasan, ngomongnya itu kebablasan, ya. Ya Allah alam itu harusnya ada yang menegur. Berkata-kata sesuatu tentang sifat Allah, ya. Tapi ngawur, karepe ki apik, menunjukkan Allah itu baik. Tapi saking kebablasannya dia mengatakan Allah itu ora mungkin marah. Allah kok marah? Enggak ada. Allah marah benci orane Gusti Allah kok marah penjilur. Wong hadisnya banyak. Allah menunjukkan bahwasanya Allah itu murka. Itu kita baca setiap salat. Apa itu? Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Kita minta kepada Allah supaya tidak dimasukkan ke dalam golongan hamba-hambanya yang Allah murkai. Yang dimurkai berarti kan ada yang memurkai. Siapa yang murkai? Ya Allah. Berarti Allah itu diantar sifatnya marah. Bahkan Allah kalau marah itu
sampai disebutkan dalam riwayat, inna rabbana al-yawma yaghdibu ghadaban lam yaghdab qablahu mithlahu abadan wa lam yaghdab mithlahu ba'dahu abadan, atau kama qala. Pada hari ini hari kiamat, Rabb kalian murka dengan satu kemurkaan yang tidak pernah dia murka sebelumnya sedahsyat itu, dan tidak akan pernah dia murka setelahnya sedahsyat itu. Nah, berarti Allah itu juga marah, Allah juga tersenyum, ya, Allah juga ridho, Allah juga benci. Nah, ini masalahnya gur modale tetek apa seneng ngomong, tapi yang ngapunten rasa ngaji, Pak. Rapati senang ya, senang sidik-sidik, tapi dari mana dia akan mendapatkan ilmu-ilmu baru, ya, yang meluruskan apa yang selama ini mungkin ya dia keliru kalau dia malas ngaji, Pak. Malas ngaji nih sergap ngomong, wah ini bahaya, Pak. Kalau diem-diem ini saya rada lowong ya. Meskipun di umat Islam itu tidak boleh diem. Kullu muslimin da'in, setiap muslim itu dai, harus ngomong semampu-mampunya. Nah, baik. Jadi dilarang kita ini memperkatakan sesuatu tentang Allah, tentang Rasulullah, tentang Islam. Maksudnya mengatasnamakan Allah. Mengatasnamakan ini adalah maksud sebenarnya dari firman Allah Ta'ala. Ini adalah merupakan ajaran Nabi Muhammad SAW. Islam sing bener ya kaya ngene iki. Kaya ngene dari mana, Pak? Coba sebutkan dalilnya. Coba sebutkan hadisnya, satu aja. Kadang-kadang banyak yang ngawur dalam ini. Nyun ngapunten. Sebentar lagi bulan Ramadan ini, ya, bulan yang menjadi ajang munculnya, ya nyuwun ngapunten ya, penceramah dadaan, pengkultum dadaan. Saya tidak menyalahkan, bagus, karena ini memang momentum untuk melatih diri, mengembangkan barangkali potensi yang tersembunyi, terutama dari yang muda-muda ini. Boleh takmir membuat list kultum hari ini Mas atau saudara fulan. Biasanya kalau muda kan Mas, atau ya sing tuwek-tuwek tapi merapati biasa ngomong, silahkan. Tapi harus dikontrol, Pak. Jangan dicul-kecul gitu aja, ya. Jangan dicul-kecul gitu aja, dikontrol. Dikontrol itu baik kalau bisa sebelum, ya, ataupun ya nanti sudahnya ada evaluasi supaya apa, tidak berselip. Sebab di bulan Ramadan ini Masya Allah banyak sekali yang disampaikan, ya. Kadang-kadang hadis-hadis dhaif disapu habis payu. Hadis dhaif itu kalau bulan Ramadan payu laris maris Tanjung Kimpul, Pak. Cuman yang dhaif, yang maudhu sing palsu itu akeh. Naumus shaimi ibadah. Wah, itu di khutbah Jumat metu kadang-kadang. Mboten khotib lulusan ngendi itu. Loh, saya tidak merendahkan, tapi ini butuh yang namanya nasihat. Ya. Apa ada di Solo ini DSKS mengadakan koordinasi ataupun apalah, ya, istilahnya dai-dai sak Solo Raya sebelum Ramadan memperingatkan bahayanya hadis-hadis yang dhaif, yang palsu. Nek perlu DSKS atau MUI mengeluarkan daftar nek ning tenagane, usule gampang ning sing melaksanakan itu, ya. Ya. Daftar hadis-hadis dhaif tentang bulan Ramadan, keluarkan, sebarkan. Itu dalam rangka kita menjaga sunnah, membela Rasulullah. Daftar hadis-hadis palsu di bulan Ramadan, sebarkan. Urusan diwaca ora, diikuti ora ya terserah. Yang penting sudah ada
jawaban di hadapan Allah, sampun ya Allah, sudah kami peringatkan. Tapi kan kami hanya bisanya memperingatkan. Wa dzakir innama anta mudzakir lasta alaihim bimusaitirin. Kita tidak bisa memaksa. Tapi kayaknya belum. Ya nggak tahu, kalau saya nggak tahu ya, saya belum nampak dan belum mendengar. Maka bulan Ramadan sekali lagi ya himbauan bagi para takmir tolong dikontrol ya. Kalau belum membaca teks yang sudah disiapkan atau direkomendasikan itu lebih selamat ya. Membaca buku yang buku itu sudah ditashih ya, sudah ditahqiq, sudah direkomendasikan tentang isi baik hadisnya, ayatnya, itu lebih baik ya. Tapi kadang-kadang sekedar yang penting programnya jalan ya wis lah ya. Memang bulan Ramadan itu targetnya bukan kayak kajian bermudeng masalah iya, tapi kan kita risih ben tahun krungu naum shaimi ibadah, puasa tidurnya orang puasa itu ibadah, menjadi dalil bagi cacah nom-nom. Tangyale wis esuk ke lho jam 09.00 sik tombok iki ibadah jare Pak Ustaz gitu. Turu klenger nganti ngiler-ngiler. Dilale pas dina Minggu pas prei. Maka mari kita isi Ramadan ini betul-betul dengan tadi ya, isian-isian yang berkualitas. Kultum betul-betul 7 menit ataupun hatta 5 menit, tapi to the point, baca satu hadisnya sahih, terjemahkan sudah. Jangan ngobrol-ngobrol tadi. Seperti yang sampaikan, mungkin Gusti Allah ke murka, nesu, benci. Gusti Allah ke maha baik, iyalah. Itu baru satu hadis yang sampaikan. Memang ada innallaha thayyibun, Allah itu maha baik. Tapi kan ada sekian ribu hadis yang lain. Nah, tapi ini padahal saya pas ingat, saya sampaikan himbauan dan peringatan. Innallaha wa naqul dan kami mengatakan atau berkeyakinan innallaha azza wa jalla yaji'u yaumal qiyamah, sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala nanti pada hari kiamat akan datang menghampiri hamba-hambanya, makhluk ciptaannya ya. Allah akan datang menghampiri hamba-hambanya, makhluk ciptaannya. Dalilnya apa? Di dalam surat Al-Fajr ayat 22 Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa jaa rabbuka wal malaku saffan saffa. Dan di hari itu, hari kiamat nanti, datanglah Allah datang dengan beserta para malaikat-malaikatnya bersaf-saf. Nah, wa anna Allah yaqrubu, wa anna Allah azza wa jalla yaqrubu min ibadihi kaifa syaa, dan Allah akan mendekati hambanya sesuai dengan yang Dia kehendaki, yang Dia maui ya, sesuai dengan masyiah Allah Subhanahu wa taala. Ya, sedekat apapun itu sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Allah nyatakan dalam surat Qaf ayat 16, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid, dan aku lebih dekat dengan hambaku melebihi dekat dirinya dengan urat lehernya. Artinya Allah itu dekat dengan hambanya. Maka kalau berdoa tidak usah cari kuburan, tidak usah jauh-jauh, jenengan di rumah atau di masjid duduk manis berdoa. Karena Allah juga berfirman, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib, aku itu dekat dengan hambaku. Ujibu da'watad da'i idza da'an, aku akan mengijabahi ya dakwah dari siapapun yang
maksudnya dakwah di sini doa dari siapapun hambaku yang berdoa. Nggak usah cari kuburan. Katanya kita ini jauh dari Allah, kita ini kotor, berlumuran dosa, banyak maksiat, ya tidak pantas, tidak layak kita ini. Langsung doa kepada Allah. Siapa yang mengajarkan kayak gitu? Hadis mana yang menyebutkan kalau mau berdoa harus datangi kuburan waliullah fulan? Kalau berdoa harus mendatangi kuburan Habib fulan? Tidak ada tuh hadisnya. Ya. Nanti kalau di kalau dibahas bab tawasul itu pakai bijahi. Kalau berdoa harus pakai bijahi Sayyidina Muhammad. Biasanya Ramadan gitu nggih, tarahim itu sallallahu alaihi wasallam. Kalau di dekat saya sana masih ada ya masjid kuwi tok, yang liyane enggak. Ya sing bengok-bengok bijahi ora tau ngaji. Tidak tahu kalau itu hadisnya palsu. Ya Arhamar Rahimin, irhamna, biasanya Arab sahur itu. Wa'afina wa'fu 'anna wa 'ala ta'atika wa syukrika a'inna wa 'alal imani wal islami tawaffana wa anta radin 'anna ya Arhamar Rahim. Lalu pakai kata-kata bijahi, berkat pangkat Sayyidina Muhammad. Ini hadisnya maudhu, Pak. Sapa sing ngendika? Ulama. Makanya belajar sama ulama. Ulama mengatakan meneliti hadis ini, Rasulullah kononnya dalam hadis dari riwayat ini, idza sa'altumullaha fas'aluhu bijahi fa inna jahi 'indallahi 'azim. Kalau kalian mau ndonga pakai bijahi, tambahi. Bukan bijahi, tambah jahe enak. Nah, susu tambah jahe enak. Bijahi itu dengan pangkat kedudukan. Bijai Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nanti diulang dari awal. Ya Arhamar Rahim. Nanti yang kedua ini bijahinya bijahi Khulafaur Rasyidin. Bijai Sayyidina Abi Bakrin Siddiq radhiyallahu anhu. Nanti kalau sudah sampai alim, kalau dulu saya atau sebagian rumah karena belum paham, nah tekan alim bijai Sayyidina Ali bin Abi Thalib, biasanya sudah mau imsak, cepat-cepat wis ali gitu. Sudah sampai ali gitu. Baru imsak. Malah DP nanti sing nambahi imsak, hentikan makan dan minum. Lalu ampuh meneh. Baik, ikhwani wa akhwati. Ini semua ya banyak yang berseliweran di masyarakat kita ini, tidak ada dasar ilmunya. Ning dieleke yo ngayal. Alah, ngono ke direpotke. Wong awake iki batal poso. Kalau sing ora poso kalau korono gitu. Malah kita nasihati malah disengeni gitu. Ya wes lah, ya. Wa dzakir innama anta mudzakir. Baik, ikhwani wa akhwati fillah, demikianlah yang disampaikan, semoga bermanfaat. Insyaallah kita bertemu lagi di ahad yang kedua, ahad yang ketiga, ahad kedua saya di masjid lain. Mudah-mudahan Allah memberikan kekuatan kepada kita untuk kita bisa bertemu kembali, tentunya masih sebelum Ramadan. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.